membuat informed consent, ya, yaitu lembar penjelasan kepada sampel penelitian kita, ya, sehingga responden kita, ya, atau informan kita atau subjek penelitian kita itu memahami, ya, penelitian yang akan dilakukan, ya, dan bagaimana prosedur yang akan dilakukan terhadap dirinya, gitu ya, apa yang akan dilakukan kepada subjek atau yang dibutuhkan dari subjek, ya, kemudian juga apakah, ya, subjek kita itu setuju atau tidak setuju, ya, terhadap penelitian yang akan dilakukan, ya. Nah, itu semua ada etiknya, ya, ada etiknya. Nah, bagaimana prinsip umum etik? Ya, jadi kalian sepanjang semester sudah belajar, ya, tentang etika, ya, etika, ya, di WHP mungkin, ya, bahwa prinsip umum etik itu pertama menghormati harkat martabat manusia atau respect for person. Ya, inilah nanti yang juga akan kita terapkan ketika kita melakukan penelitian. Kita harus lebih menghormati harkat martabat manusia, ya, dan sifat dari etik, ya, etik penelitian itu dia memayungi, ya, memayungi penelitian yang akan kita lakukan. Jadi metodologi, ya, penelitian itu di bawah dari etik. Ya, kalau misalnya metodologi itu bertentangan dengan etik, maka sebaiknya penelitian itu tidak perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua adalah berbuat baik, ya, menghasilkan manfaat. Ya, jadi setiap penelitian yang kita lakukan itu dalam rangka berbuat baik, ya, ada manfaat penelitian ini, ya, ke depannya, gitu. Ya, jadi kalau misalnya penelitian itu justru merugikan, ya, atau tidak bermanfaat sama sekali, maka lebih baik penelitian itu tidak diberikan izin, gitu, untuk dilakukan. Jadi haruslah dia menghasilkan manfaat, beneficent. Kemudian yang ketiga adalah tidak merugikan. Jadi penelitian yang kita lakukan ini, ya, tidak boleh merugikan subjek kita. Ya, jadi manfaatnya harus lebih besar dibandingkan risikonya. Ya, tidak ada yang tidak bisa merugikan. Misalnya karena dia ikut penelitian itu, ya, maka terjadi kondisi dalam tubuh dia itu yang katakanlah menimbulkan sakit, ya, bahkan menimbulkan kematian. Nah, ini tidak boleh. Ya. Nah, nanti untuk uji klinik, ya, uji klinik itu kan uji obat-obatan. Itu ada tata aturannya. Ya, ada tata aturannya untuk melakukan uji klinik. Ya, tidak boleh semua orang bisa melakukan uji klinik, tidak bisa. Ya, karena itu dampaknya besar sekali ke depannya, ya, kepada masyarakat. Karena obat-obatan itu nantinya akan disebarkan di masyarakat. Ya, nah tentu harus betul-betul melalui tahapan yang benar untuk uji klinik dan tidak menimbulkan side effect yang berbahaya. Ya, kalau ada side effect itu harus dilaporkan, ya, efek sampingnya. Ya, bahkan kalau ada kematian di luar dari masalah penelitian itu tetap harus dilaporkan. Ya, tetap harus dalam tempo 1 hari atau 1 kali 24 jam itu harus dilaporkan. Ya, kemudian tim dari komite etik akan mengkaji. Ya, walaupun mungkin dalam pandangan mata dia nggak ada pengaruhnya dengan obat yang diberikan. Misalnya dia kecelakaan, gitu ya. Nah, tetap itu mesti dilaporkan. Ya.
Kemudian berkeadilan, ya berkeadilan. Ya, jadi dalam menerapkan penelitian itu nanti ada prinsip-prinsip berkeadilan. Ya, misalnya ya kita nanti akan melakukan uji coba obat, ya uji coba obat. Ada kelompok trial, ya ada kelompok placebo nantinya. Nah, obat ini mahal, ya mahal. Nah, kemudian kita pilihkan siapa yang mendapatkan obat secara subjektif, siapa yang kelompok kontrol. Nah, maka ini nggak ada prinsip berkeadilan, ya. Kalau dilakukan seperti itu, ya, maka haruslah dilakukan dengan random, ya. Jadi objektif, ya. Siapa yang dapat obat, ya, siapa yang kontrol itu sudah di random. Nah, itu ya prinsip-prinsipnya ya. Jadi inilah semua merupakan ya empat ini merupakan dasar etik penelitian kesehatan dan ini mempunyai kekuatan moral ya dan wajib dipahami ya dan diterapkan ketika kita melakukan penelitian itu. Nah, bagaimana etika pada penelitian kesehatan ya? Nah, penelitian-penelitian yang termasuk ya dalam penelitian kesehatan yang harus mendapatkan izin dari Komite Etik Penelitian Kesehatan ya, itu adalah penelitian farmaseutik ya. Segala hal tentang obat-obatan, baik obat herbal ya, itu harus ada izinnya ya dari Komisi Etik dalam bentuk sebutan ethical clearance. Jadi ethical clearance itu adalah surat yang dikeluarkan oleh Komite Etik menyatakan ya bahwa penelitian itu adalah layak etik. Ya, jadi penelitian kita itu layak etik. Kemudian penelitian alat-alat kedokteran. Ya. Nah, alat-alat medis. Ya, kenapa? Ya harus ada izin etiknya. Karena nanti alat-alat kedokteran ini akan digunakan. Ya, dia tidak boleh berbahaya. Ya, ketika nanti digunakan. Makanya komite etik itu di negara Cina yang banyak ya mengeluarkan obat-obat alat-alat kedokteran. Maka banyak pula di sana komite etiknya. Ya, jadi semua ya alat yang dikeluarkan itu ya itu harus ada ethical clearance surat ya pernyataan dari komite etik setempat ya bahwa alat-alat itu aman ya dan baik untuk digunakan. Kemudian penelitian radiasi dan imaging. Ya, ini sangat ketat ini ya penelitian terhadap radiasi dan imaging ini. Ya, harus betul-betul dikaji ya. Jangan sampai pemberian radiasi itu akan menimbulkan bahaya pada subjek penelitian kita itu. Nah, kemudian ada penelitian yang ini ya, yang mungkin high resikonya ya, tinggi resikonya. Ada juga penelitian yang sebenarnya resikonya rendah, tapi tetap saja harus mendapatkan ethical clearance. Misalnya rekam medik. Ya, mungkin nanti di antara kalian banyak yang meneliti menggunakan rekam medik karena serasa gampang ya, tinggal mengambil data kemudian menganalisis. Tapi penelitian rekam medik pun tetap harus mendapatkan ethical clearance. Ya, jadi prosedur kita ya untuk meneliti menggunakan rekam medik itu harus jelas. Ya, harus ada izin dari rumah sakit dan itu nanti disertakan ya atau disusulkan ketika kita mengurus ethical clearance. Itu wajib itu. Ya. Bahwa ketika kita meneliti rekam medik ya, kita sudah melalui prosedur yang benar. Ya. Nah, nanti setiap penelitian yang dilakukan ya, itu biasanya melapor juga ke Adam Malik, misalnya kalau kita mau meneliti di rumah sakit Adam Malik di bagian diklat ya penelitiannya. Ya, diklat ya.
bagian pendidikan dan penelitiannya. Dan nanti ada surat dari situ. Nah, surat itulah yang akan bawa nanti ke bagian setempat ya rekam medik. Nah, nanti orang rekam medik itu akan membantu kita ya menemukan status-status rekam medik yang bisa kita jadikan ini ya jadikan objek penelitian kita nantinya. Kemudian bahan-bahan biologi. Nah, bahan-bahan biologi ya dan hewan coba ini ya, harus tambahkan juga ya. Nah, bahan-bahan biologi ini adalah bahan-bahan dari anggota tubuh ya, ada organ tubuh manusia yang digunakan untuk penelitian. Ya, misalnya kita mau meneliti rambut ya, atau misalnya tumor ya, atau ini ya air ludah misalnya, saliva misalnya. Ya, nah itu kan bahan-bahan biologi ya yang ada dalam tubuh manusia. Nah itu juga wajib ya mengurus ethical clearance-nya nantinya. Ya, bahkan kalau ada bahan-bahan itu nanti mau diperiksa di luar negeri, itu pengurusannya bukan hanya di komite etik, tapi juga di MTA ya. MTA itu suatu lembaga ya yang sebagai lembaga yang mengatur ya bahwa alat-alat atau bahan-bahan biologi tersimpan itu sudah diketahui ya dan sudah aman akan dikirimkan ke luar negeri. Karena kita ini harus hati-hati ya terhadap bahan-bahan biologi ini. Ya, bahan biologi ini bisa digunakan ya untuk berbagai hal. Makanya harus ada tata aturannya. Ya, kemudian penelitian klinik ya, udah pasti itu membutuhkan ethical clearance. Ya. Penelitian epidemiologi. Nah, ini juga ya, penelitian epidemiologi itu banyak sekali yang nanti akan kalian lakukan ya. Misalnya kalian menggunakan kuesioner ya, menanya pada pasien, penyakitnya, udah berapa lama dan lain sebagainya. Atau ke masyarakat, apakah pernah penyakit diare dan lain sebagainya ya. Ini penelitian epidemiologi. Nah, penelitian epidemiologi walaupun ya alat ukurnya menggunakan kuesioner ya tetap wajib untuk mengurus ethical clearance. Ya, jadi komite etik itu sebenarnya bukan bukan memberatkan kita ya, tapi memberikan perlindungan kepada kita sebagai peneliti, juga perlindungan terhadap subjek penelitian kita. Ya. Nah, jadi supaya legal ya, tentu harus ada persetujuan komite etik. Nah, komite etik ini nanti akan melihat ya, apakah hal-hal yang terkait dengan etik itu sudah dilaksanakan dengan baik. Ya, misalnya kita ingin mewawancara responden kita, ya, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan penjelasan kepada responden kita, ya, dan menerima persetujuan dari responden kita setelah ia menerima penjelasan. Makanya penjelasan itu dibuat tertulis sehingga orang komite etik bisa membaca, oh ini penjelasannya gitu ya. Ya. Nanti ya baru diberikan persetujuan. Juga penelitian sosial dan psikologi. Ya, jadi ini masalah ya penelitian apapun nanti yang akan kalian lakukan itu semua masuk di sini. Maka wajiblah pada kalian semua untuk mengurus ethical clearance dan tidak boleh terlambat. Ya, tolong ini menjadi perhatian kita semua. Ya, kapan ethical clearance itu kapan ethical clearance itu nantinya diurus? Yaitu setelah kalian setelah kalian selesai proposal penelitian. Ya. Nah, tidak boleh diurus
ya setelah mengumpulkan data, maka nanti pihak komite etik tidak akan ya mengeluarkan ethical clearance. Ya, tolong ini menjadi perhatian kalian semua, ya, jangan terlambat mengurus ethical clearance. Ya, nah, kemudian penelitian kesehatan pada manusia, ya, di sini meningkatkan kemampuan terhadap tindakan, profilaksis, diagnostik, meningkatkan pemahaman tentang etiologi, patogenesis, yang secara terus-menerus menantang efektivitas, efisiensi, mutu, dan hubungan tindakan profilaksis, ya, pencegahan, ya, diagnostik, terapeutik, ya, atau dengan kondisi lain. Jadi penelitian-penelitian kesehatan yang kita lakukan dan orang-orang lakukan itu berkembang. Ya, nah, jadi penelitian kesehatan itu tentu nanti ya harus dipantau, ya harus diketahui, ya sejauh mana sudah penerapan etiknya. Jangan nanti mengganggu ya masalah etik di masyarakat. Nah, jadi dalam hal ini ya di sini ya komite etik ya dalam rangka etik penelitian ini melindungi kehidupan, hak pribadi dan martabat relawan manusia. Ya, jadi melindungi subjek penelitian itu bukan hanya melindungi dia dari masalah-masalah sakit gitu ya, tapi juga hak privasi dia, hak pribadi dia, ya bahwa dia bebas untuk menentukan. Ya, sebentar ya ada telepon. Baik ya, kita lanjutkan ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa ya kewajiban peneliti ya, dokter bisa siapa saja ya dalam masalah penelitian itu harus melindungi kehidupan, hak pribadi dan martabat relawan manusia. Ya. Nah, jadi jangan sampai mereka merasa privasinya terancam. Ya, rahasianya diketahui orang banyak, itu tidak boleh. Ya, jadi mereka harus betul-betul merasa nyaman ya dengan penelitian yang dilakukan. Ya, bahkan nanti kalau misalnya kita menyebarkan kuesioner, ya kuesioner itu sensitif sekali ya pertanyaan-pertanyaannya, maka bisa saja nanti tidak usah responden kita menyebutkan namanya. Ya, mungkin data-data pribadinya saja, tapi tidak disebutkan namanya. Ya, ada misalnya nih ya pernah dilakukan penelitian bagaimana perilaku berpacaran ya pada mahasiswa misalnya. Nah ini kan sensitif nanti pertanyaan-pertanyaannya itu. Ya, tidak semua orang juga mau nanti menjawab. Makanya nanti ya perlu ada
ya persetujuan dari dia, dan kita melindungi kenyamanan privasinya. Bagaimana cara melindunginya? Ya, kita memberikan kebebasan kepada dia untuk ikut atau tidak ikut dalam penelitian itu. Kemudian ketika dia menjawab, dia tidak perlu menyebutkan namanya, identitasnya. Karena yang kita butuhkan sebenarnya bukan identitasnya itu, ya. Yang kita butuhkan itu adalah ininya, ya, hasil datanya itu yang nanti akan kita analisis. Nah, penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia itu harus memperhatikan etika. Seperti tadi yang kita sampaikan, prinsip-prinsip etik ya, beneficent, berkeadilan, ya, tidak menimbulkan kerugian, gitu ya. Nah, kemudian otonomi, itu kita perhatikan. Kemudian hak asasi manusia itu, ya, bahwa manusia itu harus dilindungi dari hak-hak azazinya. Misalnya dia tidak boleh memaksa, ya, tidak boleh ada paksaan, ya, dalam ikut penelitian. Misalnya nih, ya, saya sebagai dosen kalian, ya, kemudian saya ikutkan kalian sebagai subjek penelitian saya. Saya paksa, ya, kalian itu semua untuk ikut dalam penelitian itu. Kalau enggak, nilai ujiannya saya kurangi, misalnya. Nah, ini tidak boleh, ya, tidak boleh terjadi pada setiap penelitian yang akan kita lakukan, walaupun ya ada hubungan yang dekat ya antara peneliti dengan subjek penelitiannya, ya, tetap saja ya si subjek penelitian ya itu berhak menolak, kan dia nggak mau ikut dia atau dia mau ikut, terserah dia, ya, dan tidak boleh ada paksaan. Ya, tidak boleh ada paksaan, nanti bertentangan. Nah, ini bisa dilaporkan juga. Ya, kalau ada misalnya ya para dosen yang memaksa ya mahasiswanya untuk ikut dalam penelitian atau sebagai subjek penelitian itu ya. Nah, itu tidak boleh. Ya, dia harus betul-betul otonomi, bebas menentukan. Kemudian norma yang berlaku di masyarakat tempat penelitian itu dilaksanakan. Ya, jadi tidak boleh juga bertentangan dengan adat istiadat, ya, tradisi. Nah, itu nggak boleh, ya. Nah, jadi tentu saja penelitian itu betul-betul memperhitungkan dari sosial budaya yang ada di setempat. Makanya kalau kita mau melakukan penelitian, ya, kita mengurus ethical clearance-nya itu di komisi etik yang ada di wilayah itu, ya, di wilayah setempat. Kenapa? Karena ada prinsip norma-norma yang berbeda nantinya. Ya, kalau kita meneliti di Medan, maka pilihlah komite etik yang di Medan. Ya, kalau kita meneliti di Jakarta, pilihlah komite etik yang ada di Jakarta. Ya, nah, jadi itu harus diperhatikan. Kemudian harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan relawan penelitian kita itu. Ya, jadi mereka yang ikut dalam penelitian itu ya adalah orang-orang yang memang ini ya bermanfaat nantinya mengembangkan penelitian yang akan dilakukan. Bayangkan kalau kita mau uji coba obat, nggak ada yang mau, ya. Bagaimana ke depannya nanti ada orang-orang yang sakit, ya, membutuhkan obat tersebut. Ya, jadi orang-orang yang ikut dalam penelitian itu harus betul-betul dihormati, karena dia adalah sumber ilmu pengetahuan ke depannya nanti. Ya, kita sebagai peneliti tidak boleh semena-mena, ya. Jadi bagaimana prinsip yang kita kembangkan, ya, harus ada prinsip kemitraan, ya, kesejajaran. Ya, bahkan mungkin kita sebagai peneliti orang yang membutuhkan, ya. Jadi kalau orang yang membutuhkan tentu dia lebih di bawah sebenarnya dari orang yang kita minta bantuan. Jadi kita meminta bantuan. Disitulah kita tidak boleh berlaku semena-mena. Ya, nanti ingat perhatikan itu ya, kalau misalnya kalian juga ke masyarakat, ya, masyarakat tuh orang miskin, ya, jadi kalian suka-suka hati, itu nggak boleh, ya, karena harus betul-betul menghargai mereka, itu, ya.
Nah, juga nanti kalau berkembang penelitian mungkin ya masih pandemi COVID kita terbatas sekali ke lapangan misalnya ya, maka kita menggunakan Google ini ya, Google Form ya. Nah, kalaupun kita menggunakan itu, tetap saja harus ya kita informasikan ya, lembar penjelasan diberikan gitu ya, dan mereka memahami, baru mereka mengisi kuesioner itu misalnya. Nah, penelitian kesehatan in vitro dan in vivo ya. Jadi di sini menggunakan hewan percobaan dan manusia sebagai subjek penelitian. Di sini semuanya ini membawa implikasi etik, hukum, dan sosial. Ethical, legal, dan social implication yang sudah saya ceritakan dari awal tadi ya. Ini terkait dengan masalah sosial. Ini juga terkait masalah hukum. Ya, ada hukumnya nanti kalau kita melakukan penelitian, subjek itu tidak tahu. Ya, misalnya di penjara, ya orang penjara tuh kita suntik-suntik aja misalnya, kita bilang suntik sehat. Taunya penelitian. Ya, itu ada implikasi hukumnya di situ. Tidak boleh. Ya, walaupun dia di penjara. Ya, dan etik penelitian ini pun berkembang karena banyaknya dahulu ya kesalahan-kesalahan si peneliti terhadap subjek penelitian. Tidak memperhatikan ini ya etiknya. Ya, martabat seseorang itu ditiadakan, misalnya kepada orang yang dipenjara ya. Jadi ada kebebasan penuh ya untuk melakukan penelitian. Ya, ada pernah penelitian yang dilakukan ya, penelitian terhadap penyakit sifilis ya. Dulu kan obatnya belum ada. Ya, jadi penelitian itu sebenarnya penelitian observasional saja. Ya, observasional dilihat ya. Karena katanya penelitian itu ya nantinya akan mengenai otak gitu ya. Tapi seiring dengan itu bahwa muncul obatnya gitu ya. Nah, disinilah permasalahannya ya. Jadi dibiarkan aja orang itu mati gitu karena mau dilihat hasilnya padahal sudah ada obat-obatannya. Nah, inilah bertentangan sekali dengan etik ya, etik penelitian itu sendiri. Nah, ini tidak boleh gitu ya. Kemudian penelitian kesehatan menggunakan percobaan manusia dan subjek, kita harus menjamin kesejahteraan, ya, penanganan manusiawi terhadap hewan percobaan, ya, bahkan terhadap hewan-hewan coba sendiri ada perlakuan-perlakuan yang ini ya, yang penting wajib kita laksanakan terhadap hewan coba. Itu namanya dikenal dengan 5F. Coba nanti cari ya 5F itu. 5F itu adalah freedom. Freedom itu bebas dari rasa nyeri, ya. Ada 5 itu, rasa lapar, ya. Kemudian rasa tidak nyaman, itu ada 5F ya, 5 freedomnya itu. Ya, dan itu harus kita perhatikan. Jadi terhadap hewan coba itu ada penanganan manusiawi terhadap hewan percobaan. Ya, bagaimana kenyamanan dia, kesejahteraan dia. Ya, bagaimana makanannya, bagaimana tempat tinggalnya, ya, bagaimana suhunya, ya, nah, itu harus diperhatikan, ya, kalau kita menggunakan hewan coba. Maka setiap peneliti wajiblah ya memahami hewan-hewan percobaan yang dia lakukan. Sifatnya bagaimana? Ini mudah-mudahan kalian sudah dapat ya, kalian sudah dapat materinya di semester 1 atau 2 gitu ya. Nah, kan sudah harus dapat. Ya, nah apa saja ya terkait dengan hewan coba itu ada. Ya, ada 3R di situ. Ya, ada reduction, kita tidak boleh menggunakan hewan coba yang banyak, ya. Ada replacement, ya, confinement. Jadi kalau ada nyeri, kita harus berikan anti nyeri, ya. Nah, itu harus kita lakukan. Ya, di samping 5F itu tadi. Nah, coba nanti kalian baca lagi, ya. Bagi kalian yang memang pengen penelitiannya pada hewan coba, ya. Banyak mahasiswa juga pengen meneliti hewan coba. Boleh, ya. Sejauh memang kalian mempunyai pembimbing yang
memang memahami masalah hewan coba ini dan bisa membantu nantinya, gitu ya. Kemudian menghormati dan melindungi kehidupan, kesehatan, kekuasaan pribadi, privasi, martabat relawan manusia. Nah, itulah nanti kita buatkan ethical clearance-nya. Ya, diajukan ya. Kita mengajukan permohonan ya, MAU mengajukan permohonan ke Komite Etik. Kebetulan saya sebagai ketua sekretarisnya ya, ajukan ya. Free ya, tidak ada pembayaran ya. Jadi tidak ada kalian itu keberatan dalam hal ini ya, karena free ya. Free dia, kecuali bagi yang mandiri ya. Jadi yang UKT semuanya free. Jadi uruslah ya, ini ya ethical clearance-nya segera setelah kalian seminar proposal. Seminar proposal ya, bukan seminar hasil. Kalau sudah kalian mengurus di seminar hasil, tidak akan diberikan. Ya, dan nanti kalian akan bermasalah ketika kalian itu nanti ya mau melaporkan hasil dan mempublikasi hasil. Ya, jadi jangan bandel ya istilahnya ya, karena sudah bertahun-tahun masih ada saja kami jumpai seperti itu. Ya, gimana letak permasalahannya? Semuanya kan free. Ya, bahkan sekarang pengurusannya pakai email. Ya kan? Nah, nggak ada ininya pembiayaan. Ya, kecuali yang mandiri, karena mandiri itu dia ada ini ya tersendiri dia. Ya, dan pendanaannya tidak dialokasikan ke ethical clearance. Ya, jadi dia wajib membayar. Tapi yang UKT ya, yang uang kuliah tunggal itu free, ya free. Kemudian ethical clearance itu apa? Yaitu persetujuan yang dikeluarkan oleh Komisi Etik Pendidikan Kesehatan ya, berdasarkan ketentuan etika yang bersifat internasional maupun nasional. Nah, Komite Etik Penelitian kita itulah Komite Etik Penelitian Kesehatan Universitas Sumatera Utara. Ya, jadi letaknya itu di bidang rektorat itu. Ya, dan mengurus ya penelitian-penelitian yang ada di Universitas Sumatera Utara. Jadi skupnya udah luas. Karena nanti kan ada penelitian keperawatan, ada penelitian FKM, ada penelitian FKG, psikologi, ya, itu membutuhkan ethical clearance, ya. Nah, jadi itu nanti komite etik itu berada di ya Universitas Sumatera Utara, walaupun nanti kedudukannya ya administrasi kita itu berada di FKUSU, ya, ataupun di Rumah Sakit USU. Nah, ethical clearance itu adalah diperlukan untuk memenuhi aspek legal, tata cara penelitian kedokteran kesehatan yang telah disepakati secara global. Ya, jadi ethical clearance ini bukan setempat gitu, tapi udah mendunia. Ya, seperti kejadian tadi ya, penyakit sifilis, penelitian pada penyakit sifilis itu kan kejadian yang bertentangan sekali dengan etik ya. Kemudian orang-orang di penjara diteliti ya, orang-orang sakit jiwa ya. Nah, jadi kemudian ada kesepakatan WHO itu ya, bahwa itu merupakan kewajiban bagi penelitian yang dilakukan untuk mengurus ethical clearance. Nah, gitu ya. Bahkan ya ketika kita nanti mau publish penelitian kita, ethical clearance itu ditanya gitu. Ya, diurus nggak? Atau kita masukkan ya dalam metodologinya bahwa kita sudah mengurus ethical clearance nomor sekian-sekian. Nah, itu ya. Artinya penelitian itu tidak bertentangan dengan etik. Dan ethical clearance itu adalah mekanisme perlindungan terhadap peneliti dan subjek penelitian. Jadi bukan hanya perlindungan pada subjek penelitian saja, tapi juga kepada peneliti. Ya, kita terlindungi, tentu nyaman kita bertugas ya meneliti kalau kita dilindungi secara hukum. Ya, dan nanti komite etik akan memberikan bantuan apabila ada permasalahan-permasalahan di sebalik penelitian ini. Misal, ya, terjadi kematian. Ya, sementara kalian hanya wawancara gitu ya. Dan tanya-tanya, tiba-tiba besok dia mati.
Ya. Nah, kalian dilaporkan, kalianlah yang menyebabkan kematian itu. Misalnya. Nah, nanti komite etik akan membantu ya menjawab hal-hal terkait dengan itu. Ya, akan memberikan perlindungan. Ya, bahwa orang itu nggak bisa mati gara-gara hanya ditanyain ya, ditanya-tanyain 15 menit gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya disuntik ya, diperiksa, diambil darahnya sedikit aja misalnya untuk periksa kadar gula darahnya. Tiba-tiba besok dia meninggal gitu ya. Padahal darahnya itu yang diambil tuh cuman nggak sampai 1 cc gitu. Nah, nanti di sini akan ada perlindungan terhadap penelitinya. Ya, masyarakat itu sangat awam kadang-kadang. Ya, jadi suka menyalahkan juga kalau terjadi hal-hal yang ini. Ya, bahkan hal-hal itu nggak mungkin tetap saja bisa menjadi ininya ya. Katakanlah yang kesalahan itu. Nah, makanya ya kalian meneliti itu ya haruslah berdiri ya didampingi oleh komite etik ya. Kemudian juga kalian itu membawa ini ya, membawa nama Universitas Sumatera Utara, membawa nama Fakultas Kedokteran USU. Jadi tidak boleh ada penelitian-penelitian itu yang memang ini ya, yang memang nanti mengganggu ininya. Ya. Nah, kemudian penelitian itu merupakan syarat mutlak yang diperlukan untuk publikasi. Tadi juga saya sampaikan, ya. Ya, jadi kalau misalnya nggak dikasih, kemarin ada yang mengatakan ya minta tolong Kak, ya udah meneliti, udah selesai, manuskripnya pun udah ada, mau minta ethical clearance, oh nggak bisa, gitu ya. Jadi ethical clearance itu diberikan sebelum pengumpulan data, sebelum berhubungan dengan subjek penelitian, gitu. Kalau sudah berhubungan, sudah ngambil data, enggak ada lagi gitu ya. Ya. Nah, jadi uruslah dalam waktu yang tepat ya. Jangan lagi lalai-lalai. Ya, jangan lalai-lalai. Oke. Nah, unsur kajian ya. Unsur kajian untuk memperoleh ethical clearance, desain ilmiahnya dan pelaksanaan penelitiannya ya. Bagaimana cara kita membuat penelitian tersebut? Pelaksanaannya, bagaimana kita merekrut peserta penelitian itu, kriterianya ya. Nah, itu nanti jadi kajian siapa, berapa jumlah sampelnya, ya. Misalnya penelitian kita itu sampelnya sampai ribuan sekali gitu. Nah, untuk apa? Ya, ini juga menjadi tidak etis ya kalau terlampau banyak juga ya, nggak sesuai dengan kebutuhan. Atau juga terlampau sedikit, ya. Ini juga tidak etis. Ya, maka yang etis adalah yang sudah ya ini ya secara ilmiah itu sudah benar. Misalnya dengan menggunakan formula sendiri untuk menentukan besar sampelnya. Jadi itu sudah dengan kajian, maka itu sudah pas. Ya, jadi kalau penelitian saya sampelnya 2 misalnya, nggak benar lah seperti itu. Ya, atau kebalikannya sampel saya 2000 misalnya. Nah, itu juga aneh gitu ya. Nah, jadi itu harus sesuai dengan kebutuhan. Ini desain ilmiahnya ya. Dan bagaimana perawatan dan perlindungan bagi peserta penelitian itu sendiri ya itu harus jelas. Kemudian perlindungan kerahasiaan ya, jadi di situ disampaikan di lembar penjelasan bahwa penelitian itu bersifat rahasia ya, tidak akan nanti disampaikan ya apa hal yang terjadi selama penelitian dilakukan ya. Nah misalnya kita mau meneliti misalnya ya penelitian kita ini ya pap smear misalnya. Ternyata waktu pap smear itu kita jumpai ya benda-benda asing gitu. Nah, kemudian kita publikasi orangnya, oh orang asing ini ketemu ya bulu kuda misalnya di serviksnya misalnya ya. Nah, itu dilarang. Ya. Jadi kerahasiaannya harus terjaga. Jadi sampaikan aja kepada yang bersangkutan ya. Misalnya ada ini. Nggak boleh lagi cerita-ceritain gitu. Karena yang kita butuhkan adalah ya datanya. Ya, datanya itu.
ya, bukan kita mengembang-kembangkan rahasia yang harusnya disimpan, ya. Dia merasa malu, nah itu tidak boleh kita memaparkan. Ya, nanti kita juga akan kena, ya, kalau kita berbuat seperti itu. Tidak etis, ya. Kemudian memperoleh persetujuan setelah penjelasan, informed consent. Nanti diteken, ya, sebaiknya memang tertulis. Ya, jangan nanti orang mengadu kepada kita, ya, kepada lembaga polisi misalnya. Pak, saya diteliti, ya, darah saya diambil, semuanya diambil. Tapi saya nggak tahu untuk apa, Pak. Gitu. Ya, saya nggak terima katanya kayak gitu. Nah, ini gimana nih? Ya, nah sebaiknya ya ada bukti tertulis, ya ditandatangani. Nah, nanti kalau kita misalnya memang selama ini selagi kita memang baik-baik saja, tidak ada orang kepolisian itu menangkapin kita, nggak ada, ya, itu nggak ada. Tapi mana tahu, ya, masyarakat ini kan kadang-kadang udah ada juga dia aneh-anehnya, ya, ada dia aneh-anehnya, ya, dia mau cari uang dari situ gitu. Nah, hati-hati kita, ya. Nah, kalau kita udah membuat tertulis, kita tinggal sampaikan ini Pak, sudah kita jelaskan, ya, tertulis, ini tanda tangannya, nah, ditanya sama Pak polisi, benerin tanda tangan kamu, betul, nah, kamu yang salah, gitu ya. Nah, jadi itu sebagai bukti tertulis. Ya, bukti tertulis bahwa mereka sudah setuju, ya, sudah setuju. Nah, ini sekarang kan berkembang ini masa pandemi pakai Google Form. Inilah yang sering kita kadang-kadang mengabaikan, ya, mahasiswa mengabaikan etik ini. Ya, nah, tolong ini pandai-pandai kalian bagaimana bahwa etik ini tetap berjalan. Apakah nanti kalian WA penjelasannya, ya, kemudian kalian mintakan tanda tangannya misalnya. Ya, karena ini memang suatu keharusan. Ya, dan bukti WA itu harus kalian simpan dulu beberapa saat. Ya, jangan terjadi hal-hal laporan-laporan yang memang mereka tidak suka gitu, ya. Oke, ya. Cuman dalam Google itu harus kita sebutkan bahwa bisa ikut bisa tidak, ya. Jadi memberikan kebebasan penuh, ya, kepada subjek penelitian kita untuk ikut. Nah, ini penelitian pada hewan coba itu deklarasi Helsinki, ya, ada konsep 3R, reduction, refinement, replacement, itu tadi sudah saya jelaskan, ya. Penelitian klinik, ya, haruslah menggunakan good clinical practice GCP, ya. Jadi orang-orang yang mau meneliti uji klinik itu harus ada sertifikat good clinical practice. Good clinical practice itu adalah sertifikat kelulusan bahwa kita sudah mengikuti pelatihan-pelatihan good practical discipline, ya. Jadi ada itu, ya. Nah, jadi kayak ikut pelatihannya dikeluarkanlah sertifikatnya, ya. Nah, jadi itu harus diikutsertakan kalau kita mau melakukan uji klinik. Jadi pernah ada mahasiswa bertanya, ya Dok, Prof, saya boleh nggak meneliti obat-obatan? Oh, nggak bisa, ya, kalau uji coba pada manusia, ya, nggak bisa, ya, karena memang, ya, harus terpenuhi ini, ya. Biasanya memang mahasiswa kan belum ikut pelatihan ini, biasanya ikut ini kan dokter, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi tidak dibenarkan, ya, kalian itu melakukan, karena itu kalau udah masuk kepada tahap penelitian uji klinik itu udah ada tahapannya juga, gitu ya, bahwa harus ada penelitian pendahuluan pada hewan coba dan sebagainya, ya. Nah, jadi orang-orang yang bisa meneliti uji klinik ini tertentu. Etika dasar, ya, juga, ya, harus mematuhi prinsip etika, deklarasi Helsinki, hak janji, keamanan, kesejahteraan subjek penelitian. Itu harus sebagai bahan pertimbangan yang utama bagi kita, ya. Nah, walaupun penelitian itu epidemiologi pakai kuesioner, ya, jadi nanti waktu meminta persetujuan itu kita baca kuesionernya. Apakah di kuesioner itu ada hal-hal yang sangat sensitif?
ya, yang itu nanti mengganggu kenyamanan si subjek penelitian. Ya, nah di sini ada lembar persetujuan, lembar dari subjek penelitian, ya, disetujui oleh komisi ilmiah dan komisi etik, ya. Jadi uji klinik itu ada komisi ilmiahnya dan juga ada komite etik yang memberikan izin. Nah, persetujuan setelah penjelasan, ya, informed consent, ya, itu adalah surat yang menyatakan, ya, bahwa setuju untuk ikut dalam penelitian. Nah, jadi itu nanti dia satu bersama nanti dengan lembar penjelasan. Jadi ada lembar penjelasan, ada informed consent. Nah, itu disitulah nanti ada tanda tangan kita, ya, biasanya itu disebutkan nama, ini alamat, nomor KTP, ya, sudah memahami dan akan bersedia untuk ikut dalam penelitian. Jadi harus ada kata-kata sudah memahami dan sudah diberikan penjelasan, gitu ya, dan memahami, ya, sehingga mau ikut dalam penelitian itu. Itu kuat dia, ya, jadi boleh, gitu ya. Kemudian di dasar dengan fitness dilaksanakan oleh orang yang punya kualifikasi keilmuan. Ini yang saya sampaikan tadi. Harus ada kualifikasi keilmuan dan bertanggung jawab. Ya, nah, tentunya orangnya tertentu di bawah pengawasan seorang ahli dalam bidang kedokteran. Ya, nah, kemudian harus manfaatnya lebih besar dari risikonya. Ya, kepentingan subjek penelitian lebih besar dari kepentingan keilmuan dan golongan. Jadi kita harus memperhatikan gitu. Ya, bahwa yang lebih penting sebenarnya dari penelitian itu ya bagaimana kita menghargai subjek penelitian itu, tidak terjadi masalah-masalah. Ya, jadi lebih penting daripada kepentingan keilmuan itu sendiri. Walaupun misalnya ini ya, penelitian obat-obatan itu nanti sangat diharapkan obat-obat itu nanti bisa membantu, ya, kanker misalnya. Ini kan orang penting sekali. Tapi orang yang menggunakan obat itu bisa mati misalnya. Nah, ini ya tentu saja, ya, harus dihindari gitu, ya. Oke, kemudian penelitian epidemiologi, penelitian distribusi, determinan suatu kejadian berkaitan dengan kesehatan pada suatu populasi dan penerapannya untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi penelitian lapangan, ya, dan juga harus memperhatikan masalah etiknya, juga harus diberikan lembar penjelasan, ya, ada persetujuan etiknya, dan juga tetap mengurus ke komite etik untuk mendapatkan ethical clearance. Nah, sebagian besar dilakukan melalui observasi, ya, sini ya tidak membutuhkan tindakan lebih dari wawancara dan pemeriksaan fisik. Nah, biasanya seperti itu saja ya epidemiologi. Ya, dia nggak eksperimen tapi observasi. Ya, ada juga dari catatan usada seperti rekam medis, ya, survei nasional, laporan daerah, itu epidemiologi. Tapi tetap saja, ya, jangan ada, kan nggak perlulah, ya, ethical clearance, tidak, ya. Jadi tetap wajib, ya, ethical clearance itu diurus. Tidak memberikan pelakuan, pengambilan data wawancara, bisa pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, ya. Nah, tapi di sini, ya, kenapa menjadi penting perhatian terhadap penelitian epidemiologi ini? Karena biasa saya terjadi pelanggaran privasi, ya, dapat merupakan kerahasiaan relawan penelitian kita itu, yang mengganggu kenyamanan. Seperti saya bilang tadi itu, kita meriksa pap smear, ya, itu kan dibutuhkan pap smear, tapi ketemu hal-hal yang lain, nah itu harus kita rahasiakan, harus kita lindungilah privasi dia, ya, memerlukan PSP, ya, persetujuan setelah penjelasan, dan di sini, ya, bisa bersifat kolektif walaupun nanti tanda tangannya satu-satu. Ya, misalnya kolektif ini dikumpulkan dulu ibu-ibu yang mau dilakukan pap smear misalnya. Bu, mau kita lakukan pap smear ya gini-gini ya. Setuju? Setuju katanya kan. Nah, tapi dia nanti tanda tangan. Ya. Nah, jadi bisa saja bersifat kolektif, dijelaskan secara kolektif, ya, tapi ketika nanti harus tetap ada juga lembar penjelasan tertulis dan tanda tangan yang tertulis tadi itu, ya. Oke, prinsip etik epidemiologi, ya, persetujuan setelah penjelasan, memaksimalkan manfaat, memelihara kerahasiaan, dan menghindari konflik kepentingan. Dan terakhir ini ya kesimpulan, etik kesehatan menggunakan perjalanan manusia, ya, harus mengutamakan keselamatan, kesejahteraan subjek penelitian, mematuhi unsur prinsip umum etik yang mengikuti standar
etik secara universal ya, yang tetap mengindahkan budaya setempat dan wajib ya memperoleh etika. Baik, saya rasa ini saja penjelasan dari saya. Ada kira-kira yang ingin bertanya? Silakan ya. Ada yang ingin bertanya? Silakan mungkin sebelum masuk pelajaran berikutnya. Ada yang mau bertanya? Apa ada tidur semua ini? Nah. Tidak ada, Prof. Tidak ada ya? Baik. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya.